Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita benar-benar tahu kalau sesuatu itu hidup? Ini bukan pertanyaan iseng loh, ini adalah teka-teki paling dasar dan hari ini kita bakal kupas tuntas bareng-bareng. Kelihatannya pertanyaannya simpel banget kan? Ya jelas beda lah. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata ada semacam kode rahasia, seperangkat aturan tak terlihat yang jadi pemisah antara yang hidup dan yang mati. Gimana? Siap buat mecahin kodenya bareng-bareng? Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin sesuatu itu layak disebut hidup? Ternyata, mau itu bakteri super kecil sampai paus biru raksasa, semuanya, dan maksud saya semuanya, itu ngikutin pedoman yang sama persis buat bertahan hidup. Anggap aja ini semacam checklist universal untuk kehidupan. Dan checklist inilah kunci kita. Dengan ngertiin ini, kita nggak cuma bisa bedain burung sama batu, tapi juga mulai paham apa sih esensi dari kehidupan itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Waktunya kita bedah kode rahasia ini satu persatu. Ada 7 aturan utama, 7 ciri khas yang wajib dipenuhi. Yuk kita mulai? Yap, ada 7. Nggak lebih, nggak kurang. Dan setiap makhluk hidup di muka bumi ini wajib patuh sama ketujuh aturan ini. Aturan yang pertama adalah Aturan nomor 1, bernapas. Anggap aja ini cara makhluk hidup nyalain mesin mereka. Ini bukan cuma soal tarik dan buang napas, tapi soal proses paling fundamental buat ngehasilin energi. Kita manusia kan pakai paru-paru. Ikan punya insang yang keren banget. Dan yang lebih gila lagi, tumbuhan pun bernapas lewat pori-pori kecil di daunnya. Intinya simple banget. Nggak ada proses ini, ya nggak ada energi. Nggak ada energi, ya nggak ada kehidupan. Lanjut ke aturan nomor 2, nutrisi. Atau gampangnya, makan. Kalau tadi napas itu buat dapetin energi, nah makan itu buat dapetin bahan baku untuk ngebangun dan perbaiki tubuh. Nah, di sini nih kehidupan jadi kreatif banget. Ada 2 strategi utama. Hewan kayak kita kan, mesti berburu makanan. Tapi kalau tumbuhan, wah mereka ini koki sejati. Bikin makanan sendiri cuma modal cahaya matahari. Ya, intinya, makanan itu bata buat ngebangun kehidupan. Aturan ketiga, bergerak. Eits, jangan langsung mikirin lari atau terbang ya. Soalnya, gerakan di dunia kehidupan itu kadang jauh lebih halus dan tersembunyi dari yang kita kira. Jelas kita lihat burung terbang, ular melata. Tapi, coba deh perhatiin tanaman di dekat jendela. Dia pelan-pelan miring ke arah cahaya kan? Nah, itu juga bergerak. Semuanya demi bertahan hidup, nyari makan, dan ngehindarin bahaya. Kita masuk ke aturan nomor 4. Tumbuh. Ini mungkin bukti paling kelihatan ya kalau sesuatu itu hidup dan sehat. Proses jadi lebih besar, lebih kompleks. Dan ini bukan cuma soal jadi lebih gede. Proses tumbuh dari sebiji kecil jadi pohon raksasa atau dari bayi jadi orang dewasa, itu proses perkembangan yang luar biasa. Tanda pasti kalau kehidupan berjalan semestinya. Dan ini nyambung banget ke aturan kelima. Berkembang biak. Kalau aturan-aturan tadi soal gimana satu individu bertahan hidup, yang ini soal gimana caranya pertunjukan kehidupan itu sendiri bisa terus lanjut dari generasi ke generasi. Caranya macem-macem banget. Manusia, bakteri yang ngebelah diri, tanaman yang nyebarin biji, tapi tujuannya cuma satu, menciptakan generasi baru. Tanpa ini, ya spesies manapun pasti punah. Aturan nomor 6. Peka terhadap rangsang atau responsif. Istilahnya mungkin agak ribet ya, tapi konsepnya kita banget. Ini soal kemampuan makhluk hidup buat ngerasain dan ngerespons perubahan di sekitar mereka. Bunga matahari yang selalu ngikutin arah matahari, itu contoh yang puitis. Atau contoh yang paling deket deh, pas ada debu mau masuk mata, refleks kita langsung kedip. Nah, itu dia respons, mekanisme pertahanan diri yang penting banget. Dan akhirnya, aturan terakhir, nomor 7, ekskresi. Mungkin ini bukan topik yang paling asik dibahas, tapi ini adalah proses buang sampah yang super penting buat ngejaga mesin kehidupan tetap jalan. Intinya sih, ini sistem pembuangan sampah tubuh. Manusia ngeluarin urin, tanaman ngelepasin gas. Kalau nggak ada proses ini, racun bakal numpuk dan makhluk hidup bakal ngeracunin dirinya sendiri dari dalam. Ngeri kan? Oke, kita udah pegang ketujuh aturannya. Sekarang, waktunya balik ke pertanyaan awal kita. Yuk, kita pakai kode ini buat tes akhir, buat bedain mana yang hidup dan mana yang mati. Oke, mari kita tes. Ambil contoh manusia. Bernafas? Cek. Makan? Jelas, cek. Bergerak?
Tumbuh, berkembang biak, peka rangsang, buang sampah, cek cek cek, semua lolos. Sekarang batu. Bernapas? Enggak. Makan? Ya nggak mungkin lah. Dan seterusnya. Nah, disinilah momen ahanya. Bedanya jadi jelas banget kalau kita udah pegang kodenya. Tapi tunggu dulu, rasanya kurang seru kalau nggak ada pengecualian. Kenalin, virus, si pemecah kode. Mereka ini ada di zona abu-abu yang aneh banget. Di luar sel, mereka mati kutu kayak batu. Tapi begitu masuk ke sel lain, wah, mereka langsung ngebajak mesin sel itu dan tiba-tiba jadi hidup, bisa berkembang biak. Bikin pusing kan? Batasan antara hidup dan mati jadi kabur gara-gara mereka. Jadi, setelah semua ini, kenapa sih kode ini penting di luar pelajaran sains? Jawabannya, karena ngertiin aturan dasar ini, dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari itu besar banget. Coba deh pikirin, kode ini jadi dasar pertanian yang ngasih kita makan. Ini juga jadi inti ilmu kedokteran yang bikin kita sehat dan bisa ngelawan penyakit. Dan penting banget buat konservasi, buat ngelindungin makhluk-makhluk hidup lain di planet ini. 7 aturan simpel ini beneran ngebentuk dunia kita. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau Anda, seekor burung, dan bahkan pohon di luar sana, semuanya pakai 7 aturan yang sama persis buat bisa dibilang hidup, kira-kira kesamaan mendalam apa lagi ya yang kita punya? Apa sih artinya jadi bagian dari jaring-jaring kehidupan yang ternyata saling terhubung ini?